Perkenalkan, nama saya Robert Pentatoding Alo dengan NIM 22024-154 dari kelas 6TI7. Mata kuliah Workshop Pemodelan Perangkat Lunak dengan dosen pengampu Nerbili Joseph Wawaruntu SPD Inkom. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai 10 diagram jurnal internasional berbahasa Inggris yang saya cari di Google Scholar untuk memenuhi pelaksanaan asesmen tengah semester. Di sini ada 4 diagram. Di sini judul jurnal yang saya ambil, The Management Application Design of Digital Archiving Letters. Di sini kita mulai dengan diagram yang pertama, use case diagram. Dimulai dari login, kemudian pengguna melakukan input data dokumen. Setelah itu dokumen dikelola pada tahap manage outgoing dokumen. Selanjutnya dilakukan codification and sorting of dokumen agar dokumen tersusun rapi dan mudah dicari. Dokumen kemudian masuk ke tahap distribution and disseminate dokumen untuk didistribusikan dan diberikan disposisi. Terakhir, seluruh data diolah dalam manage reports untuk menghasilkan laporan dari proses yang telah dilakukan. Kita masuk ke diagram yang kedua, activity diagram. Jadi dimulai dari user yang melakukan input username and password, kemudian sistem melakukan verification untuk mengecek kebenaran data. Jika data invalid, maka proses akan kembali ke tahap input user dan password, sehingga user dapat mengulang login hingga data yang dimasukkan benar. Jika data valid, user akan masuk ke enter the application atau main page. Dan proses login dinyatakan selesai. Lalu kita masuk ke diagram yang ketiga, kelas diagram. Jadi alurnya dimulai dari user account sebagai pusat akses pengguna dalam sistem. Setelah login, user dapat mengelola surat masuk yang berisi data surat yang diterima. Data surat tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis surat. Jadi dia begini, jenis surat, agar terstruktur dengan baik. Selanjutnya surat dicatat dan dipantau melalui kartu kendali untuk memastikan alur pengarsipan berjalan dengan benar. Selain itu, user juga dapat mengelola surat kabar, surat keluar sebagai bagian dari proses administrasi surat. Semua data saling terhubung dan tersimpan dalam sistem sehingga dapat diakses, ditampilkan, atau dicari kembali dengan mudah. Kita masuk ke diagram yang keempat, sequence diagram. Jadi alurnya dimulai dari user yang melakukan login melalui login form. Data login kemudian dikirim ke entity user untuk proses verification. Jika data tidak sesuai, maka akan di-reject. Sistem akan mengembalikan hasil ke forum login atau return agar user dapat mencoba kembali. Jika data sesuai,
atau valid, sistem akan set statusnya sebagai login, kemudian data disimpan atau save. Setelah itu, sistem akan display info atau menampilkan informasi kepada user bahwa proses login berhasil. Jadi keempat diagram ini dengan judul Journal The Management Application Design of Digital Archiving Letters merupakan sistem yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan arsip surat secara digital dan terintegritas. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melakukan login sebagai akses awal, kemudian menginput dan mengelola data surat, baik surat masuk maupun surat keluar. Seluruh dokumen yang masuk akan diproses melalui tahap pengelolaan, klasifikasi, dan pengkodean agar tersusun secara sistematis dan mudah dicari kembali. Selain itu, sistem juga mendukung proses distribusi dan disposisi surat sehingga alur penyampaian informasi menjadi lebih terarah. Setiap data surat yang diproses akan dicatat dan tersimpan dalam sistem dengan terstruktur yang jelas sehingga dapat dipantau, ditampilkan kembali, serta digunakan untuk pembuatan laporan. Seluruh proses berjalan secara berurutan mulai dari interaksi pengguna, aktivitas sistem, hingga pengelolaan data sehingga menghasilkan sistem pengarsipan digital yang efektif, efisien, terorganisir, dan menimbulkan kesalahan dalam dan meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan arsip surat. Lalu kita masuk ke dua diagram. Di sini ada dua diagram, yaitu diagram deployment dan komponen diagram. Di sini ada judul jurnal Design of an Application-Based Sales Information System for Koperasi XYZ. Jadi yang kelima di sini ada diagram komponen diagram. Jadi alurnya dimulai dari akun perusahaan yang mengelola keuangan, yang mengelola data keuangan, kemudian dicatat pada kas masuk dan diteruskan ke sistem informasi penjualan sebagai pusat pengelolaan. Lalu di sini ada pembeli. Jadi pembeli sini melakukan transaksi, lalu transaksi tersebut dikaitkan dengan pelanggan. Sebagai data identitas dalam proses transaksi, sistem menggunakan barang yang akan dijual, sehingga data barang ikut diproses dan akhirnya masuk ke sistem informasi penjualan. Di sini juga ada pengguna berperan sebagai pengelola yang mengakses sistem informasi penjualan untuk mengontrol seluruh proses mulai dari keuangan, transaksi, pelanggan, hingga barang. Lalu ada deployment diagram. Jadi alurnya dimulai dari Java Runtime Environment 8.1 sebagai lingkungan untuk menjalankan sistem. Di dalamnya terdapat application atau aplikasi yang merupakan sistem utama yang digunakan. Selanjutnya, aplikasi akan terhubung ke database menggunakan MariaDB Connector sebagai penghubung antara aplikasi dan server database. Kemudian, data diproses dan disimpan di MariaDB Server yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan utama. Di dalam server tersebut terdapat koperasi yang digunakan untuk menyimpan seluruh data sistem. Lalu selanjutnya kita masuk ke jurnal berikutnya, yaitu diagram kolaborasi. Di sini judul jurnalnya Quality and Comprehension of
UML interaction diagram and experimental comparison. Tapi sebelum itu, saya akan jelaskan dulu penjelasan dari kedua diagram ini. Jadi dari kedua diagram di atas dengan judul Design of an Application-Based Sales Information System for Koperasi XYZ merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan seluruh proses penjualan dalam satu kesatuan aplikasi. Dari sisi fungsional, sistem ini mencakup pengelolaan data keuangan, transaksi, pelanggan, dan barang. Data keuangan dikelola melalui pencatatan kas masuk yang berasal dari aktivitas perusahaan, sehingga setiap pemasukan dapat terdokumentasi dengan baik. Selain itu, proses utama dalam sistem ini adalah transaksi penjualan yang dilakukan oleh pembeli, di mana setiap transaksi akan dikaitkan dengan data pelanggan dan barang yang terlibat. Hal ini memungkinkan sistem untuk mencatat secara detail siapa yang melakukan pembelian dan barang apa saja yang diproses dalam transaksi tersebut. Seluruh data yang berasal dari proses keuangan maupun transaksi akan dipusatkan dan dikelola dalam sistem informasi penjualan sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan pengelolaan, pemantauan, dan pengambilan keputusan. Pengguna dalam hal ini berperan sebagai pengelola sistem yang dapat mengakses dan mengontrol seluruh aktivitas, mulai dari input data hingga pengelolaan informasi yang dihasilkan oleh sistem. Dari sisi teknis, sistem ini dibangun berbasis aplikasi yang berjalan pada lingkungan Java Runtime Environment, sehingga aplikasi dapat dijalankan secara stabil dan terstruktur. Untuk pengelolaan data, sistem menggunakan MariaDB sebagai database, server yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data sistem, koneksi antara aplikasi dan database dilakukan melalui MariaDB Connector yang memastikan proses pertukaran data berjalan dengan baik. Database yang digunakan menyimpan seluruh informasi terkait operasional koperasi sehingga dapat diakses dan dikelola secara terpusat. Dengan adanya integrasi antara aspek fungsional dan teknis tersebut, sistem informasi penjualan pada koperasi XYZ mampu mendukung proses bisnis secara lebih efektif, terstruktur, dan terkomputerisasi sehingga meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data dan pelayanan kepada pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke diagram berikutnya. Diagram kolaborasi di sini dengan judul jurnalnya Quality and Comprehension of UML Interaction Diagrams Experimental Comparison. Jadi di sini alurnya dimulai dari librarian yang masuk ke borrowing desk untuk melakukan proses peminjaman. Pertama, sistem akan mencari title atau judul dari item yang ingin dipinjam. Setelah itu, sistem melanjutkan dengan mencari item yang sesuai dengan judul tersebut. Selanjutnya, sistem akan mengidentifikasi borrower atau peminjam yang melakukan transaksi. Setelah itu, data peminjam ditemukan. Sistem akan memeriksa apakah terdapat order sebelumnya. Jika ada, maka data tersebut akan dihapus agar tidak terjadi duplikasi. Sistem akan membuat data peminjaman baru yaitu borrower new item sebagai hasil akhir dari proses peminjaman. Jadi diagram komunikasi ini tersebut menunjukkan bagaimana objek-objek dalam sistem saling berinteraksi melalui pertukaran informasi dengan borrowing desk sebagai pusat kendali
Setiap objek memiliki peran yang jelas dalam mendukung proses peminjaman, seperti pengelolaan data, pengecekan, hingga pembaruan data, sehingga sistem dapat berjalan secara terstruktur dan konsisten. Diagram ini mencerminkan kualitas dan kemudahan pemahaman sebuah diagram interaksi UML, karena hubungan antar objek dan komunikasi yang ditampilkan dibuat jelas dan terorganisir. Semakin baik struktur dan keterhubungan antar objek, maka semakin mudah sistem dipahami sesuai dengan tujuan evaluasi kualitas dan pemahaman pada UML interaction diagram. Kita masuk ke diagram yang berikutnya, diagram komunikasi. Di sini judul jurnalnya Hierarchical Communication Diagram. Di sini ada diagram komunikasinya. Jadi alurnya dimulai dari pH1 yang mengambil F1, kemudian mengambil F2. Setelah kedua fork didapatkan pH1, maka lalu mengembalikan F1 dan F2 dan F1. Selanjutnya pH2 mengambil F2 dan F3, F2 dan F3, kemudian makan lalu mengembalikan kedua fork tersebut. Kemudian pH3 mengambil F3 dan F4, setelah itu makan dan mengembalikan fork. Berikutnya pH4 mengambil F4 dan F5, lalu makan dan mengembalikannya kembali. Terakhir pH5 mengambil F5 dan F1, kemudian makan dan setelah selesai mengembalikan kedua fork tersebut. Proses ini berlangsung bergantian sehingga setiap filosofer dapat menggunakan fork tanpa terjadi konflik. Jadi penjelasan jurnal ini dan mengenai diagram ini menunjukkan komunikasi antar objek yang tersusun secara teratur dan berlapis, di mana setiap pH1 sampai pH5 berinteraksi dengan sumber daya F1 sampai F5 dengan pola yang sama dan berulang. Setiap objek memiliki peran yang jelas dan hubungan yang konsisten sehingga membentuk struktur komunikasi yang terorganisir dan tidak acak. Struktur komunikasi yang berulang dan tersusun ini membuat hubungan antar objek lebih mudah dipahami, karena pada interaksi yang terjadi terlihat jelas dan sistematis. Dengan susunan seperti ini, sistem menjadi lebih terstruktur, mudah dianalisis, dan menunjukkan keterkaitan antar bagian secara menyeluruh. Berikut, kita masuk ke diagram objek. Judul jurnal yang saya ambil yaitu A Unified Modeling Language Based Design and Application for a Library Management Information System. Jadi di sini ada objek diagramnya. Jadi alurnya dimulai dari start, kemudian sistem melakukan create book hingga masuk ke kondisi created, di mana sistem mengambil informasi buku. Setelah itu informasi buku ditambahkan sehingga masuk ke kondisi database-nya, in database. Dari kondisi in database, data buku dapat dimodifikasi melalui modif book info menuju modify. Lalu sistem melakukan update database dan kembali lagi ke in database. Selain itu, buku juga dapat dipinjam atau borrow
sehingga masuk ke kondisi borrowed dan sistem melakukan update database. Saat berada di kondisi be borrowed, buku dapat diperpanjang atau renew ke kondisi renewed dan kemudian kembali lagi ke borrowed. Jika buku dikembalikan atau return, maka akan masuk ke kondisi in library dan sistem kembali melakukan update database. Setelah seluruh proses selesai, alur berakhir pada kondisi end. Jadi, dari diagram di atas dengan judul Unified Modeling Language Based Design and Application for a Library Management Information System, objek diagram ini menggambarkan bagaimana siklus hidup data buku dikelola dalam sebuah sistem perpustakaan, mulai dari proses pembuatan data buku atau create book, penyimpanan ke dalam basis data atau in database, hingga proses interaksi seperti peminjaman, perpanjangan, dan pengembalian buku, yang semuanya diikuti dengan pembaruan database. Setiap perubahan status buku mencerminkan kondisi nyata yang terjadi dalam pengelolaan perpustakaan, di mana sistem harus mampu menjaga konsistensi dari ketersediaan informasi secara real-time. Hal ini sejalan dengan konsep pada judul A Unified Modeling Language Based Design and Application for a Library Management Information System, di mana penggunaan Unified Modeling Language atau UML seperti diagram objek berfungsi untuk memodelkan struktur dan perilaku objek dalam sistem secara jelas dan terstruktur. Diagram tersebut membantu dalam merancang aplikasi sistem informasi manajemen perpustakaan dengan menunjukkan hubungan antar objek serta perubahan status yang terjadi selama proses berlangsung. Dengan adanya pemodelan ini, pengembangan sistem menjadi lebih terarah, mudah dipahami, serta mampu merepresentasikan kebutuhan fungsional seperti pengelolaan data buku, transaksi peminjaman, hingga pengembalian secara efektif dan sistematis. Kita masuk ke diagram yang terakhir, diagram state, dengan judul jurnal, yaitu Food Stability Beyond Water Activity and Glass Transition Macro-Micro Region Concept in the State Diagram. Jadi, alur dari diagram ini dimulai dari star, dari yang pertama ini, kemudian sistem masuk ke state 1 yang merepresentasikan kondisi awal material. Selanjutnya sistem berpindah ke state 2 seiring perubahan suhu dan komposisi zat. Pada tahap ini, ketika kondisi melewati batas freezing curve, mulai terjadi proses pembekuan yang ditandai dengan terbentuknya es atau ice. Setelah itu sistem berlanjut ke state 3 yang menunjukkan kondisi campuran atau transisi antara fase yang terjadi akibat perubahan sebelumnya. Kemudian saat kondisi melewati batas glass line, material mengalami perubahan menjadi glass state, keadaan seperti kaca yang lebih padat dan stabil. Akhirnya sistem mencapai state 4 sebagai kondisi akhir, di mana material sudah berada dalam keadaan yang stabil sesuai dengan parameter suhu dan konsentrasi yang diberikan, dan proses berakhir pada end. Jadi diagram state ini menggambarkan perubahan kondisi material pangan berdasarkan suhu dan fraksi massa saat terlarut yang terbagi ke dalam beberapa region, di mana setiap region menunjukkan keadaan fisik yang berbeda, seperti cair, campuran es, hingga glass state.
Perpindahan antar kondisi terjadi ketika melewati batas yang penting, seperti freezing curve, yang menanda terbentuknya es atau ice, dan glass lain yang menunjukkan perubahan menuju kondisi kaca atau glass state yang lebih stabil. Menjelaskan bahwa kestabilan pangan dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi pada setiap region dalam state diagram tersebut. Perbedaan kondisi di tiap region mencerminkan perubahan struktur dan mobilitas molekul bahan pangan sehingga menentukan tingkat kestabilan, kualitas, dan umur simpan produk. Dengan demikian, diagram ini menunjukkan bagaimana variasi suhu dan komposisi dapat mempengaruhi stabilitas pangan secara keseluruhan melalui pembagian region yang ada. Demikian penjelasan mengenai 10 diagram. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata maupun salah ucap.